Shalom saudara, di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita, dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba,
sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah, selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Saya percaya walaupun pakai masker tetap bisa teriak amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di onsite maupun yang ada di online, yang melihat dari Zoom pada hari ini, kita mau satukan hati sebelum kita memulai ibadah kita. Kita mau sama-sama perkatakan firman Tuhan dulu. Mazmur 91, itu adalah pedang roh kita. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menuduhi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesediaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Malaikat akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlalu kepada batu.
Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Tuhan, Engkaulah kota benteng kami. Tuhan, Engkaulah pertolongan kami. Kami aman dalam naungan-Mu. Thank you, Jesus. Haleluya. Hadirat-Mu, Tuhan, indah di dekat-Mu. Nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu. Tiada terhitung pertolongan-Mu. Tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia. Tiada terhitung pertolongan-Mu. Tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidup. Amin. Kita kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama belajar. Angkat pujian ini. Hadirat-Mu, Tuhan, indah di dekat. Pertolongan-Mu tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia. Tiada terhitung pertolongan-Mu. Tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia.
Lebih lagi katakan, tiada terhitung pertolonganmu. Yes, you always there with us. Dalam lembah sekalipun, Kau ada buat kami Tuhan. Dalam lembah sekalipun, yes, tiada terhitung pertolonganmu. Tiada terukur kesetiaanmu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Kita sembah Tuhan. Woo! We praise you, Lord, because you are faithful. You are faithful, God. Woo! Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Tuhan. Woo! Ekspresikan cintamu pada Tuhan pagi ini, saudaraku. Jangan ditahan. Ekspresikan cintamu pagi ini sama Tuhan. Dia setia. Come on, church. Haleluya, haleluya, terus menyembah Tuhan. Jemaat Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Kita tetap bisa menyembah dalam situasi kondisi apapun. Gak ada yang bisa menghalangi kita menyembah Tuhan. Itu tentang hubungan kita sama Tuhan. Hati yang mau nyembah Tuhan. Come on, church. Jika your presence. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Woo. Great God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh yes, Lord. Kami membebaskan roh kami pagi ini. We want to worship you. We want to worship you. Hallelujah. Yes. Yes. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Shandarabatakaralabu. Sharatakaralabu. Terima kasih Tuhan. Karena hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus kami tahu kemenangan kami ada di pihak-Mu Tuhan. Yes Lord. Dalam Yesus kemenangan kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Yang ada di pihak kami. Yes, amin. Badai boleh menerpa, gelombang boleh datang. Mungkin saat ini kami ada yang sedang sakit. Mungkin kami ada yang sedang mengalami masalah finansial, keuangan di keluarga kami. Mungkin saat ini ada yang mengalami hubungan yang tidak baik, suami istri, orang tua dengan anak. Tapi kami mau menanggalkan itu semua. Kami mau kudus di hadapan Tuhan. Tuhan yang
firman bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kami mau menjadi jemaat yang setia karena Tuhan kami setia. Thank you Jesus. Syukurlah Basyik. Yes, Jesus. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama angkat pujian ini sebagai iman kita. Dalam Yesus ku percaya. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street.
akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa untuk jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik dan teramat baik buat kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami satu detik pun. Engkau selalu menyertai kami. Engkau Allah Emmanuel. Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga menjamah anak-anak-Mu yang ikut ibadah lewat Zoom Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau melawat kami di rumah-rumah. Bahkan Tuhan, lawatan-Mu sungguh kami rasakan Tuhan. Hadirat-Mu sungguh kami rasakan Tuhan. Sampai kami mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu yang senantiasa kami harapkan. Karena hadirat-Mu itu Tuhan yang memulihkan kami. Hadirat-Mu itu yang menyembuhkan kami. Hadirat-Mu itu Tuhan yang membawa kami lebih intim lagi sama Tuhan. Hadirat-Mu itu Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Kami mengucap syukur dan kami sungguh bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang ikut ibadah pada pagi siang hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ikut suntuk. Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami masing-masing. Bahkan Tuhan, sebelum kami berdoa, Engkau sudah menjawab doa kami. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau beri penghiburan yang sedang bersusah hati Tuhan. Lepaskan yang terikat, bebaskan yang membelenggu Tuhan. Karena kami mau Tuhan, kami mau ketemu Tuhan saat ini. Kami mau mengalami Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
buat anak-anakmu yang melayani hari ini, yang ikut ambil bagian hari ini. Kami yakin dan percaya jeripaya mereka tidak sia-sia. Tuhan sudah berkati mereka berlimpah-limpah. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Indonesia. Oh, kami berkatakan, damai sejahtera Indonesia, damai sejahtera Indonesia, oh damai, damai senantiasa buat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesembuhan, pemulihan sudah terjadi buat bangsa Indonesia. Oh kami mau maju terus, karena Engkau selalu beserta kami. Indonesia ada di hatimu Bapak, Indonesia ada dalam rencanamu. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, Pak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintah pusat sampai daerah, bahkan RT RW di lingkungan kami, lembaga-lembaga eksekutif mereka penting, TNI Polri berkati mereka menstart rencananya selaras dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa terima kasih ya Amin. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Saya mau dengar tepuk tangan yang lebih meriah dari umat pemenang di gereja GB Pondok Aren. Woo! Ya, yang mau memuji Tuhan kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Amin. Aminnya kurang on fire. Amin. Amin. Woo! Sebab Tuhan Yesus baik. Yeay. Kita sama-sama menari untuk Tuhan. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ada sekali lagi, Yesus ajaib, come on, woo! Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagimu. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah kasih setianya, tak berubah kasih. Yes, we declare it now. Amen. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku, sama-sama kita katakan Yesus. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab
habislah ragaku. Sekali lagi, katakan dengan imanmu, tidak berubah, tak berubah hatinya. Setiap hari bertambah hidupnya, sama bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus Tuhan, sama-sama menoreh katakan Yesus ada, yes, yang berkuasa, ada mujizat, Tuhan Yesus ada. Oh, Yesus ada, Dia berkuasa, ada katakan dengan iman, ada mujizat. Katakan dengan imanmu, ada mujizat. Woo! Tuhan Yesus ada. Haleluya. Kasih kemuliaan dan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Wow, Tuhan Yesus ajaib. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya di masa-masa sesuatu yang baru, kalau di rumah juga memuji Tuhan lebih on fire kayak gini. Gak ada perkara yang sukar. Amin. Amin. Harus ada senyum. Saya mau lihat senyum-senyum di balik maskernya. Boleh katakan Yesus ajaib tos jauh. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Woo! Ada mujizat. Ada mujizat. Woo! Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Wow, wow, wow. Praise God. Praise God. Thank you Jesus. Haleluya. Kami punya Bapa yang setia, yang selalu ada buat kami. Siang ini saya mau sedikit share sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah itu Allah yang hidup. Dia tidak pernah terlelah. He knows us well. Dia tahu kalau kita saat ini mungkin sedang sedih, kita sedang susah, kita sedang bingung, kita sedang sakit, kita sedang tertekan. Dia tahu. Ekspresikan hatimu di hadapan Tuhan. Izinkan Dia menjamahmu pagi siang ini. Katakan dengan sungguh bahwa Dia Bapa yang setia. Sampai telingamu mendengar dan imanmu bangkit. Bahwa masalahmu tidak terlalu besar, tapi Allahmu yang setia itu yang lebih besar. Jangan terkecoh dengan pekerjaan iblis hari-hari ini. Dengan tuntutan hidup, dengan kejenuhan, dengan kestagnasian. Jangan terkecoh dengan cara iblis hari-hari ini. Tetap fokus sama Tuhan. Terus perkatakan firman, janjinya ya dan amin. Nantikan dengan sabar, nantikan dengan sabar. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hanya itu bagian kita Bapak Ibu yang terkasih. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Nantikan Tuhan. Dia pasti akan melakukan karyanya. Sebab Dia Bapa yang setia. Jiwaku aman
tangan buat Tuhan. Dia sanggup. Kita angkat lebih lagi pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu lebih dari harta. Dari harta, Kaulah segalanya. Amin. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, yes. Kau pasti sediakan semua yang kami perlu, Tuhan. Bapa, Kau setia, yes. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, saya mengajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri sama-sama. Lebih lagi kita katakan, Kau tunjukkan Tuhan. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Kau menyediakan yang ku perlu, Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu, Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Tuhan. Kau setia, sekali lagi Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau Innaralam asande, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dalam pelayanan pada siang ini dan juga di rumah-rumah. Kami bersyukur atas segala anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Kami berkata, meskipun kami mengalami yang tidak baik, kami tetap percaya bahwa Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami katakan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau ada dalam kehidupan kami. Terima kasih. Melalui firman yang sebentar kami renungkan, biarlah kami boleh bangkit dari keadaan kami apapun yang terjadi. Kami percaya Bapa Engkau sangat mengasihi kami.
dan tetap percaya Engkau mengasihi setiap keluarga kami. Urapi aku Tuhan. Urapi hamba-hambamu yang ada di tempat ini. Jemaatmu yang di tempat ini, bahkan juga yang mengikuti Zoom juga, urapi mereka di sana. Biarlah mereka mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Turunlah Roh Kudus di tengah-tengah kami dan juga di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami fokus kepada firman-Mu yang sebentar kami dengar. Biarlah segala gangguan-gangguan yang ada, roh-roh yang gentayangan di tempat ini, kami sehati sepikir berdoa. Demi nama Yesus segala roh-roh pengganggu enyah keluar dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan bekerja Roh Kudus di hati kami, membuat kami boleh mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Masa depan kami penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan yang sungguh ajaib. Kami siap menerima firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari-hari ini sudah bisa ibadah onsite. Kita berdoa supaya jemaat kita yang lama-lama Roh Kudus bekerja. Amin. Sepakat gak meminta doa? Kita sepakat. 2 orang sepakat meminta apapun. Doa mereka di apa? Dikabulkan. Kita harus sepakat. Kita ini keluarga Allah. Amin. Kita ini keluarga Allah. Kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih dari kegelapan kepada terang. Karena itu mari jemaat yang ada di tempat ini dan di rumah-rumah, mari kita bersemangat. Amin. Mari kita bangkit. Amin. Ya. Masalah boleh terjadi. Kesulitan boleh menimpa kita. Jangan fokus kepada itu. Amin. Fokus kepada Tuhan. Kalau kita berkeliling di hal-hal lahiriah, iblis akan membuat kita bulan-bulan. Gak bakalan selesai-selesai. Gak bakalan. Saya sudah alami dalam mengikut Yesus kepada Tuhan, dalam pengiringan kami kepada Yesus. Dari sejak 74 saya menerima Kristus. Berapa tahun tuh? 48 tahun. Selama 48 tahun ini saya di dalam pergumulan, di dalam jatuh bangun. Sekarang saya mengerti kenapa saya jatuh bangun. Nah, ini kita share. Ini share firman ini, pengalaman yang saya alami bukan hanya teori, bukan. Tapi saya mengalami supaya saudara mengalami juga, supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kalau tidak mengalami, pasti kabur. Pasti meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja-gerejaan. Dunia ini gak bisa. Dunia ini sementara. Karena itu mari kita buka 2 Tawarik 20. Ini yang dialami kerajaan Yehuda yang dipimpin Yosafat. Ada Bani Amon, Bani Moab, dan dikatakan di sini sepasukan orang menyerang kerajaannya. Kita akan share apa yang mereka lakukan. Ini menjadi pelajaran yang menarik hari ini. Waktu saya jangan kasih tahu ya.
Kadang-kadang enak mengucara. Karena dari hati saya berkobar. Ini yang saya sampaikan dalam pergumulan waktu gembala menjadwal saya. Tuhan, apa yang saya sampaikan Tuhan untuk kebutuhan jemaat. Bukan secara teori. Kalau teori udah banyak lah. Tapi saudara mengalami Tuhan. Ini yang penting, amin. Bukan teori. Banyak orang percaya Tuhan. Tapi dari kehidupan perilakunya tidak menunjukkan terang Kristus, amin. Banyak toh di luar sana. Di sini nggak ada. Di sini semua orang-orang baik, amin. Haleluya, amin. Tepuk tangan dulu, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita baca. Karena ayat ini panjang, hanya saya pilih ayat 9 sampai 12. 2 Tawarik 20 ayat 9 sampai 12. Bila suatu mari kita sama-sama supaya kita dengar telinganya. Ya. Ya. Jangan bisik-bisik ya dalam hati. Bersuara. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Jadi harus dengar. Amin. Mari kita ayat 9. Satu sama-sama ya. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memesdakannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Haleluya. Saya memberi judul khotbah ini, mengandalkan Tuhan. Amin. Sebut dulu saya, mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan hari-hari ini? Hari-hari ini yang sulit, hari-hari ini ada masih Omikron masih ada. Kita sebagai orang anak-anak Tuhan, kita perlu mengandalkan Tuhan. Jangan lihat kondisimu saat ini, kondisimu dalam keadaan begitu. Jangan katakan saya Tuhan miskin, saya tidak kekurangan. Jangan. Ada janji Tuhan, Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut keadaan begitu. Perkatakan itu. Saya praktekkan itu ayah. Sampai saya duduk jalan olahraga. Tuhanku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Karena Alkitab mengatakan, menurut ucapanmu engkau dibenarkan. Perkataan yang saya ucapkan itu Tuhan akan lakukan. Bilangan 14:8. Bahwasanya apa yang kau katakan dia, aku akan lakukan. Harus percaya. Harus mempercayai. Ini yang dialami oleh Yosafat. Yosafat diserang 3 bangsa. Secara strategi menghadapi 3 bangsa gak mungkin bisa menang. Kekuatannya gak tidak seberapa. Karena itu dia Yosafat mengumpulkan rakyatnya suku Yehuda. Apa yang dilakukan? Mari kita buka. Ayat 20.
Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Amin. Dia takut menghadapi. Tapi dia tidak mau dilinggapi ketakutan itu. Ini yang sekarang diserang oleh iblis. Kepada setiap anak-anak Tuhan. Menyerang intimidasi. Menyerang apapun dalam kehidupan kita. Jangan. Pikiran kita harus kita jaga. Pikiran Kristus. Kalau pikiran Kristus, nggak mungkin kita kalah. Bertahun-tahun dulu saya ngalami kekalahan. Sekarang saya mengerti kunci kemenangan bagaimana. Menghadapi situasi kondisi apapun yang menimpa bapak, ibu. Alkitab mengatakan, Petrus 5:8, sadarlah, dikatakan, dan berjaga-jagalah. Banyak orang kisah nggak sadar. Lawanmu apa dikatakan? Iblis. Kita punya lawan, bukan saudara tetangga, bukan. Bukan. Kadang-kadang iblis menghantam hubungan kita sesama. Itu jangan mau. Perasaannya tersinggung, aduh, sedih. Sebagai umat yang sudah dewasa, harus dewasa berpikir. Punya hati harus dijaga, amin. Jangan sensitif. Iblis berkeliling seperti apa? Singa mengaum-ngaum mencari siapa? Orang yang dapat ditelan. Waduh, siapa yang dapat ditelan? Siapa? Ini kita. Kalau orang malas Alkitab gak perlu diserang dia. Kalau malas berdoa gak mungkin diserang. Tetapi orang-orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, mau setia kepada Yesus, mau hidup benar, ini yang diserang. Supaya apa? Luntur imannya. Supaya apa? Supaya tidak bergairah lagi baca Alkitab. Supaya tidak bergairah lagi berdoa. Itu yang dilakukan iblis. Karena itu harus apa kita? Kita mengalami pengerangan rohani, amin. Mari kita buka Efesus 6 supaya kita menang. Ini harus kita pakai perlengkapan senjata Allah. Kalau tidak ada bulan-bulanan iblis menyerang. Saya katakan ini. Mari kita buka Efesus 6. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Karena apa? Perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tapi apa? Melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambil apa? Seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Itu perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jerakkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dalam segala keadaan. Pergunakan apa? Perisai imam.
Sedengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah dari jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang. Perlu kita perlengkapan sejarah. Yesus saja diserang. Apa dikatakan? Ada. Perlu kita pahami firman Tuhan. Pembacaan firman yang dari Rayon, masihkah berlanjut? Gak usah jawab. Jawab di hati. Kalau hari ini bolong-bolong, saya juga kadang bolong-bolong, saya akui. Lupa saya baca terus. Jadi iman timbul dari apa? Pendengar. Kalau Bapak Ibu jarang mendengar firman, apa yang diisi di dalam jiwa dan roh kita? Tubuh, jiwa, roh. Bagaimana roh itu menguasai jiwa kita? Itu diisi firman, diisi kebenaran. Sekarang ini enak tuh. Dengan tidak ada gereja buka selama 2 tahun, kita bisa YouTube dengar. Banyak firman-firman yang disampaikan di sana. Gereja 1 jam. Banyak lah gak saya sebutkan deh. Itu bisa menarik. Saya juga dengar. Makanya saya kuat toh. Kondisi sebetulnya tidak baik. Saya tidak larut di dalam kondisi itu. Makanya Paru Mutawarat sehat sampai hari ini. Bukan membanggakan diri, maaf. Kenapa? Hati kita tenang. Pikiran kita tenang. Ada damai. Jangan izinkan iblis mencuri damai sejahtera. Amin. Apapun pergumulan, semua kita pasti tanya pergumulan apa, pasti ya, benar gak? Pergumulan saya pasti ada. Tapi saya tidak fokus kepada apa. Saya punya anak Ruth, tahu ini saya saksi. Mungkin belum pernah saya saksi. Ruth itu anak saya 43 umurnya saat ini. Dia SLB, sekolah luar biasa. Waktu sekolah luar biasa istri ngantar, capek. Makanya harus menurut dokter. Sampai gaji saya waktu kerja di Hilton terkuras untuk anak. Karena sampai beten saya 28 tahun gak bayar. 28 bulan bukan tahun. 28 bulan. Tapi puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Amin. Kalau berseru. Ini yang pertama saya sering. Ada 3 saya temukan kebenaran di dalam ayat ini. Yang pertama, berseru, berdoa, berseru. Ya Tuhan. Berseru, berdoa, susah nggak? Nggak ada, susah nggak? Mungkin karena bete kita. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku meluputkan engkau. Kalau kita gak berseru, bagaimana Tuhan meluputkan dan kita ditolong oleh Tuhan? Tidak mungkin. Kita berseru kepada Tuhan. Tapi di dalam kita berseru kepada Tuhan, kehidupan kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Mari kita buka ayatnya.
Mazmur 34 ayat 8. Bukan hanya cuma berseru semua gampang. Tapi bagaimana kehidupan kita? Sudahkah sinkron dengan apa yang dikehendaki Tuhan? Ini yang menjadi masalah dalam hidup. Mazmur 34 ayat 18. Saya kutip. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan akan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Diulang kata berseru-seru. Tapi siapa yang berseru-seru itu? Dikatakan orang-orang benar. Siapa orang benar? Kita tadinya bukan orang benar. Alkitab mengatakan semua tidak ada yang benar. Kita percaya kepada Kristus. Kita dibenarkan oleh menjadi benar. Ini kasih karunia. Kalau sudah percaya saudara. Ya. Memang dalam perjalanan kerohanian kita, dalam perjalanan kehidupan, sekolah kehidupan tidak mudah. Karena itu sebagai bayi rohani. Datang kepada kul-kul. Di situ dilayani oleh gembala-gembala. Supaya di sana dididik, diajar firman Tuhan. Kalau bayi rohani nggak tahu kan disuapin ibunya tahu. Waktu lahir, kita waktu lahir baru nggak bisa apa-apa, harus ada yang ngasuh, udah. Cari kul-kul yang ada. Di situ kita dilayani. Banyak orang Kristen berselisih di gereja, menjadi mundur, bakalan tidak baik. Saya alami 3 tahun saya berkeliling-keliling gereja, saudara tahu, nggak usah cerita. Karena nggak menjaga hati. Oh begini. Saya keluar dari gereja. Betul nggak? Yang sudah lama di sini lah. Kenapa saya keluar gereja? Gak cocok di hati saya. Ada sesuatu something mengelut hati saya. Saya cari gereja, intercom, berselia. Saya cari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi nggak bertumbuh. Kenapa? Karena ada ganjalan di sini. Belum saya bereskan dengan orangnya itu. Saya menganggap dia salah. Setelah saya renungkan. Bukan dia salah, saya yang salah. Setelah mengerti firman Tuhan, saya yang salah. Tadinya saya mempunyai paradigma dia yang salah. Ini banyak konsep-konsep orang-orang Kristen. Kalau saudara seperti itu, kembali ke gereja. Kembali gereja lokal. Saudara bukan lebih baik, lebih terburuk. Saya katakan ini ya iman. Karena Tuhan mengasihi saudara. Tadi saya teruskan Rut. Sekarang 43 umurnya. Dulu zamannya ada kakek, saya sudah bawa ke sana. Bawa. Pergi ke Istora. Bawa berempat ya. Nah, saya Yason di sini. Ketika kusuk memuji Tuhan. Kemana sih Rut? Dia sudah tampil di apa? Di apa? Di tempat apa namanya itu? Tempat pelayanan hamba Tuhan. Mana sih Rut? Saya nggak tahu bagaimana caranya di sana. Dia nyanyi. Biarlah bumi kan berlalu. Kalau saat itu ada Henny Purnugoro, Henny Purnugoro. Padahal itu di stage itu di atas, di balkon. Memang talentanya menyanyi.
Karena saya nggak punya dana yang saya nggak bisa rakit. Kalau nyanyi, waduh pintar banget. Dihafal. Terus berdoa. Saya terus bersuruh-suruh berdoa. Bukan gak tidak berdoa. Dan berusaha juga. Hamba-hamba Tuhan yang sudah dikenal orang. Nyatanya IQ-nya masih tidak begitu. Apakah saya larut dalam kondisi itu? Enggak. Saya nggak lihat itu lagi. Saya percaya waktunya Tuhan ada, benar gak? Segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan itu urusan Tuhan, sudah serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang melakukan perkara yang besar. Kalau Tuhan berjanji, pasti lakukan. Tapi ada waktunya, amin. Waktu inilah, waktu yang ini, penantian ini kadang-kadang nggak salah. Saya bilang, aku gak kuat Tuhan. Saya gak kuat. Tapi Tuhan menghibur. Roma 12 ayat 2. Bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ini sabarlah dalam kesesakan. Aduh, waktu itu menangis. Kata sabar kesesakan, ya udah. Diingatkan Roh Kudus, sabar. Ya udah, terus sampai kadang-kadang saya ke Semarang, Bukit Doa. Saya cari Tuhan di sana. Maaf ini saya cerita, bukan membanggakannya, supaya suatu kesaksian untuk bisa share gitu. 2 kali saya ke sana, saya dengan teman saya. Saya juga ke Bukit Doa. Udah pernah sebelum pandemi. Hasilnya tak juga. Apakah saya berontak saya tahu Tuhan kok Tuhan nggak dengar dong? Tidak. Segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan melakukan segala perkara. Ingat Abraham. Udah berdoa 25 tahun bro. Tidak mungkin sebetulnya punya anak. Tapi karena janji. Ini yang saya pegang janji Tuhan. Kalau nggak ada janji Tuhan udah KO saya. Kesulitan, kesukaan. Aduh Tuhan. Sekarang nggak lihat itulah. Saya menang. Pengalaman bersama dengan Tuhan indah. Ini bukan teori. Ngalami. Karena itu Bapak Ibu yang mari kita sungguh-sungguh percaya Yesus. Amin. Mari kita hidup benar. Amin. Yesus sebentar lagi datang kedua kali. Jangan kita terlena dengan kondisi yang ada. Hawa nafsu dunia. Aduh. Mari kita kembali kepada firman. Dunia ini tidak akan lebih baik. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus, kita hidup dalam damai sejahtera sukacita. Saya alami. Kondisinya gak enak sebetulnya. Tidak melihat itu. Saya melihat Tuhan. Banyak orang pergumulan gak tahan. Tapi saya harapkan jangan di sini. Amin. Pencobaan yang kita alami biasa. Allah tidak pernah mencoba. Pencobaan ini digunakan Tuhan untuk ujian. Bagaimana sikap hati kita. Saya lihat waktu. Bagaimana sikap hati. Kita bersyukur banyak dah. Kuasa usapan syukur itu aduh indahnya. Ucapan syukur itu aduh Tuhan kehendaki. 1 Tesalonika 5 mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik atau tidak baik. Dalam kondisi kekurangan juga bersyukur. Dalam kondisi sakit juga bersyukur.
Tuhan bisa lakukan kesembuhan. Saya ceritakan 3 tahun yang lalu, saya mengalami vertigo. Ada orang yang vertigo sampai sekarang, vertigo terus. Saya pengalaman vertigo terus. Waduh, dunia kepala ini benar-benar segenap. Datang kepada Tuhan. Ada nyanyian. Kita nyanyi ketika aku berobat. Ketika, coba note ya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Amin. Dia berikan damai dan sukacita sejata dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Katakan Yesus, Yesus, amin. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Nyanyikan ini. Ketika saudara ngalamin, pasti saudara keluar air mata. Karena puji-pujian itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji-pujian itu menyenangkan. Waktunya bisa 5 menit lagi ya? 5 menit lagi. Hanya 2 aja. Yang pertama berseru dan berdoa. Pak Tuhan tolong. Mereka tolong. Tuhan. Yang kedua adalah mata kita tertuju. Ayat 12, mari kita buka. Di sana dikatakan mataku tertuju. Aku gak bisa apa-apa tuh. Mata Tuhan. Jangan fokus kepada masalahmu, bakalan selesai. Bertahun-tahun fokus kepada itu gak bisa kuat. Saya malah kalah. Gak bakal terselesaikan dengan kepintaran, kehebatan kita. Tidak mungkin. Di luar aku kamu tidak berapa berbuat apa. Andalkan Tuhan dari hari ini. Di masa-masa seperti ini mari kita mengandalkan Tuhan. Kalau saudara belum dapat pekerjaan, andalkan Tuhan, berdoa terus. Anak-anak muda, jaga hidupmu kudus, amin. Hari ini ada generasi penerus, generasi Yeremia, bangkit. Amin. Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh. Hari-hari ini, mari kita. Karena kita tahu perang yang terjadi mana-mana di Rusia sekarang. Omikron nggak tahu sampai kapan. Krisis-krisis yang terjadi. Kalau kita lihat itu semua bisa menakutkan, amin. Mari mata kita. Kita nyanyikan mata tertuju. Kita nyanyi, Pak.
Kunci-kuncinya mataku tertuju. Mataku. Amin. Haleluya. Tertuju padamu. Senam hidupku. Usahakan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Ku membesarkan rajaanmu. Mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Ini yang kita lakukan. Berarti kita mengandalkan Tuhan. Dalam mengandalkan Tuhan, pasti kita diberkati. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu yang ada di onsite, di rumah-rumah, andalkan Tuhan. Amin. Mulai hari ini berkomitmen dengan Tuhan. Amin. Kalau tidak berkomitmen gak kuat. Selama ini saya jatuh bangun. Kenapa saya tuh? Kalau kita berkomitmen, Tuhan akan tolong, Roh Kudus tolong kita. Walaupun dalam keadaan sulit, kesesakan, Mazmur 50 berserulah kepada Tuhan dalam kisah, aku melepaskan. Tuhan yang ketika kita mengandalkan Tuhan, Dia yang beracara, Dia yang bertindak. Bukan kita, Dia berperang untuk kita. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan Ia bertindak. Bagaimana Dia bertindak? Hidupmu serahkan dan saat ini. Pergumulanmu serahkan. Kekhawatiranmu serahkan. Gak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah kita, gak mungkin. Apapun pergumulanmu hari ini, percaya, udah bertahun-tahun tinggal mulai mengucap syukur. Tuhan sudah mendengar doaku. Itu aja ucapin. Jangan minta lagi kepada Tuhan. Sudah tahun-tahun berdoa, Tuhan mengucap syukur aku sudah sehat. Mengucap syukur aku sudah sembuh. Itu perkatakan. Kalau tidak, apa yang kita ucapkan? Mati dan hidup. Apa? Tergantung dari siapa suka menggemakan, memakan buah. Kita suka berdoa sakit. Ya sakit. Bilang sehat. Pasti sehat. Amin.
Aku ngalami jadi saya bukan teori. Saya ngalami sendiri bagaimana saya sehat. Jantung sehat. Kemarin saya ke tanggal 20 kemana? Dites di gereja. Oh, positif. Saya gentar enggak? Padahal sebelumnya saya apa? Cara mengalahkan ketakutan. Saya diuji. Saya harus kalahkan perasaan. Puji Tuhan, sembuh. Tuhan saya. Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, terus pegang. Kita nyanyikan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, mari. Ini menjadi pengakuan saudara, peganglah. Kita nyanyiin nadanya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Terlalu tinggi. Sebentar Pak. Terlalu. Amin. Rohmu. Amin Yesus. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat salat sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanku. Katakan kepada Tuhan, peganglah tanganku supaya kita nggak jatuh. Amin. Amin. Pagi-pagi bangun, pegang. Amin. Kita mengalami kemenangan. Kalau saudara ada selisih sama saudara, ampuni. Rumah tangga pasti ada selisih. Berkali-kali saya dengan istri selalu saya tahu, ampuni saya. Jangan simpan sampai mati. Itu menghalangi berkat, menghalangi damai sejahtera. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, bersyukur untuk pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan pada siang ini. Kalau kami mengambil keputusan yang salah, berkenan Engkau mengampuni kami, berkenan Engkau menjamah kami baik di dalam ruangan ini bahkan di rumah-rumah. Biarlah kami memiliki pikiran Kristus, memiliki hati Kristus, perasaan Kristus. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Apapun pergumulan anak-anakmu sekarang ini, di tempat ini bakal Roh Kudus jamah mereka. Kuatkan mereka dengan Roh-Mu. Bangkitkan iman mereka. Bangkitkan hati mereka untuk percaya sungguh kepada Tuhan. Jangan biarkan mereka menyimpang ke kiri ke kanan.
Tolong Tuhan mereka, supaya komitmen mereka kepada Tuhan, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh mereka mengalami kasih karunia yang besar. Terima kasih Bapak. Berkati umat-Mu yang di rumah, berkati umat-Mu di tempat. Dan kami percaya doa-doa yang selama ini kami belum ada jawaban. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur dengan hati yang tulus. Ucapkan syukur dengan hati yang benar. Bukan hati yang bersungguh-sungguh. Bukan hati yang ngomel. Saya bersyukur Tuhan, sekalipun saya tidak dapat jawab, tetapi ada waktunya Tuhan menjawab. Pasti Tuhan menjawab. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Tinggal tunggu waktu. Segala sesuatu ada waktu. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Kalau saudara belum dijawab, berikan waktu-waktu berdoa. Doa dan puasa benar-benar mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Selesai hamba-Mu berbicara. Tetapi Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara. Melalui firman Tuhan tanamkan di hati mereka, pikiran mereka, sehingga mereka boleh bangkit dari keadaan mereka sendiri untuk berkenan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sebentar kami akan berpisah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita, mengurapi kita, melindungi kita sampai Maranatha. Yesus datang kedua kalinya. Kita yang percaya berkata, amin. Amin. Tuhan berkati semua. Salam baik di rumah. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya bekas selama. Yesus ajaib. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu. Haleluya. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku.